Wasallam yang di perang Uhud. Kita ketahui bahwa perang Uhud itu adalah perang balas dendamnya kafir Quraisy. Balas dendamnya kafir Quraisy. Yang dimana mereka malu apa yang terjadi sebelumnya di perang Badar. Maka disinilah terjadi perang Uhud di mana kafir Quraisy yang dari Mekah menyerang Madinah. Maka Nabi SAW bersama para sahabatnya menunggu atau membuat strategi di sini. Salah satu strateginya adalah jabar para pemanah jabar rumah ini. Yang Nabi SAW memerintahkan mereka untuk tidak berpindah apapun yang terjadi, tetap di atas, menang ataupun kalah. Ketika berjalan ke sini itu sekitar 1.000 orang. Dan di tengah perjalanan ada dari kaum muslimin ada sekitar 300 orang yang kembali. Ini kelompoknya Abdullah bin Salul, orang-orang ini, orang munafiknya di Madinah pada zaman itu. Dia memprovokasi pengikutnya hingga akhirnya mereka balik mundur ke Madinah. Jadi tinggal sekitar 700 para sahabat yang membersamai Nabi SAW. Dan lawannya berjumlah 3.000 lawan 700. Inilah tepatnya. Dan banyak kisah, banyak pelajaran. Dan di antara pelajaran yang terpenting adalah di mana Nabi SAW telah memerintahkan para pemanah di atas ketika di awal pertempuran menang, maka kaum muslimin berada di atas angin. Dan disinilah para pemanah tadi yang diamanahkan untuk tetap di atas lupa karena sebagian kafir Quraisy sudah kocar-kacir, ada sudah lari meninggalkan, maka mereka di sini tergiur untuk turun sebentar untuk melihat ghanimah, melihat sudah kemenangan, tergiur untuk turun yang niatnya hanya sebentar. Disinilah Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir dan dia salah satu panglimanya kafir Quraisy. Maka di pertempuran itu Khalid bin Walid bersama pasukan kudanya tidak berada di sini tapi bersembunyi di bagian belakang. Memang mereka menunggu kesempatan kapan kaum muslimin lemah, di situ mereka masuk. Dan ketika para pemanah itu turun, maka disitulah kisah yang luar biasa. Pasukan Khalid bin Walid itu mengitari gunung yang besar ini sampai ke belakang. Itu yang jauhnya dikatakan bahwa gunung ini 6 kilo. Dalam waktu yang singkat, Khalid bin Walid bisa mengelilingi bersama pasukan kuda dan menumpas atau mengalahkan para pemanah di atas. Dan disinilah yang tadinya para pemanah ini adalah sebagai benteng, maksudnya ketika ada pasukan datang mereka yang panah dari jauh gitu. Tapi karena pemanah sudah turun, nah di situ kesempatan Khalid bin Walid mengelilingi gunung sampai dia pasukannya naik ke gunung rumah ini, dan disitulah awal mula kekalahan. Dan di sini juga desas-desus bahwa Nabi SAW meninggal itu di sini. Makanya sebagian sahabat lemah, sebagian sahabat futur. Kenapa kita terus berjuang padahal Rasulullah sudah meninggal? Disinilah Allah mengingatkan tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Sebagian dari kalian menginginkan
dunia dan sebagian dari kalian menginginkan akhirat. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ketika itu mengatakan, yang kami kira kami tadi sudah ikhlas, kami telah tadi berjuang berjihad, ternyata ada saja yang terselip dunia itu ada di hatinya. Maka dari itu ulama kita menyebutkan bahwa satu kesalahan, yaitu kesalahannya apa? Mukhalafatun Nabi, menyelisihi amanah dari Nabi SAW yang hanya satu, hampir-hampir mengalahkan, bahkan hampir-hampir membuat Nabi SAW meninggal dunia. Ini baru satu dari sunnah, dari perintah Nabi yang mereka lalaikan. Apalagi pertanyaannya, bagaimana umat Islam sekarang yang banyak sekali kekurangannya, banyak sekali meninggalkan sunnah-sunnah. Maka dari itu, bagaimana tidak umat tidak maju, umat selalu dibilang yang terbelakang, karena memang kita yang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan di bagian sana, yang sedikit mengerucut seperti itu, nah disitulah Nabi SAW pernah terpojok. Jangan ketahui bahwa disinilah Nabi pernah terpukul dan pernah sampai gigi beliau patah di perang ini, perang Uhud ini. Dan selanjutnya di pemakaman di sana ada 70 para sahabat yang waktu di zaman berapa kali pernah di situ dibongkar. Awalnya bukan di situ, Pak. Awalnya bukan di situ, tapi itu pernah dibongkar. Saya lupa di zaman siapa. Dan mayat-mayat itu dipindahkan, para syuhada itu dipindahkan. Dan di situ terlihatlah para syuhada, tubuh mereka masih utuh, tubuh mereka masih segar. Dan pernah juga di sini terjadi banjir dan itu terlihat lagi. Dan mereka masih ada. Dan inilah bukti dari ayat Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang berjihad di fisabilillah, orang yang berjihad fisabilillah itu mati. Tapi mereka inda rabbihim, di sisi Allah mereka diberikan rezeki. Itu adalah salah satu tanda karomah. Itu adalah salah satu kalau kita bilang sering dengar wali, nah ini yang wali asli. Seperti itu adalah salah satu tanda orang-orang yang mati syahid, dan juga mereka adalah orang-orang yang bertauhid, yang jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Selanjutnya, ayo kita jalan ke sana, berziarah, membaca doa sebagaimana Nabi SAW juga berkunjung ke sini dan mendoakan. Ayo kita jalan, ayo. Jangan aja tabrak. Ini makanan para syuhada. Jangan benar, bisa negara.